Oke, di video ini akan saya jelaskan terkait lab getting familiar with Linux Shell. Nah, di lab ini yang dilakukan adalah ya sebenarnya hanya pengenalan shell basic, kemudian mengcopy file, deleting file, and moving files. Kita akan melihat di sini bagaimana sih proses manajemen file di dalam sebuah sistem operasi tapi menggunakan shell ataupun menggunakan command line interface. Interface-nya dalam bentuk teks saja. Ya. Di sini tuliskan ya di lab ini kita akan menggunakan perintah Linux untuk memanage file and folder. Gitu ya. Instruksinya pertama tentunya adalah login dulu ke CyberOps workstation. CyberOps ternyata tadi ya, kalau kita salah login berarti kita bisa klik di sini, kemudian exit di sini ya, kita masuk ke login ke switch user, lalu masuk ke CyberOps. CyberOps ini passwordnya kita lihat di sini, CyberOps. Masukkan CyberOps. Sekarang kita udah masuk ke CyberOps, ke lab yang CyberOps. Nah, perintahnya di sini adalah ya tampilannya mungkin agak berbeda dengan yang dituliskan di lab. Kalau yang di lab itu ada dock-nya, tapi di sini kita tidak ditampilkan dock, tapi hanya tampilan aplikasi yang ada di desktopnya. Nah, kemudian di sini display manual page. Nah, yang diminta adalah kita menampilkan manual page, tapi terlebih dahulu kita buka terminal untuk melihat manual page. Ya, ini untuk apa? Jadi di dalam shell itu ada manualnya ataupun dokumentasi yang bisa kita gunakan untuk menuliskan ataupun menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam shell-nya Linux. Ya, jadi shell itu ini ada penjelasan juga. The shell itu adalah istilah yang digunakan yang merepresentasikan sebuah command interpreter di dalam sebuah Linux. Jadi ada perintah interpreter di dalam Linux atau sering juga disebut terminal. Jadi komen yang ada di dalam terminal itu menggunakan shell, bahasa shell di dalam Linux ya. Nah, shell itu sangat powerful, menjadi sebuah cara yang paling powerful to interact ya, untuk berinteraksi dengan Linux komputer. Entah itu kita untuk mengakses aplikasi, mengakses file, mengakses konfigurasi file, nantinya itu bisa menggunakan shell. Nah, step kedua ya, saya akan minta rekan-rekan untuk menampilkan beberapa manual page. Pertama misalnya lihat man ls. Ya, perintahnya man ls. Jadi di sini akan ditampilkan ya, untuk turun ke bawah bisa enter atau spasi. Dari bawah untuk lihat nih untuk ls ini sebenarnya perintah apa sih. Kita ingin lihat yang lengkapnya ya. Tadi udah terlalu ke atas. Nah nih ya, untuk list directory content, melihat konten ataupun file yang ada di dalam sebuah folder. Ini salah satu perintah yang sering digunakan juga. Di sini deskripsinya list information about the files. Kemudian bisa mengurutkan juga berdasarkan ya defaultnya, atau mungkin kita bisa atur lagi yang urutan lainnya. Nah, untuk keluar dari sini kita bisa pakai kontrol pakai key, huruf klik saja, ketik saja huruf key. Kemudian selain man juga bisa pakai yang saya gunakan adalah ls, ya, perintahnya dulu baru min help. Nah, ini perintahnya deskripsinya tidak terlalu panjang nih, kita mau lihat yang deskripsi yang singkat aja. Apa ini perintah apa, kemudian ada option apa yang bisa kita gunakan di dalam perintah ini. Jadi kita bisa melihat
ya dengan ini. Atau sebenarnya ada lagi dua yang saya ingat, itu ada info ls. Nah ini seperti man tapi dia lebih lengkap lagi ya, udah lebih lengkap lagi terkait penjelasan dari ini. Bisa jadi dijadiin buku pun sebenarnya juga bisa. Keluar bisa kontrol C ya Pak, saya lupa, key ya, pakai huruf key juga keluar. Nah itu perintahnya yang mungkin nggak ada di sini tapi tetap harus dilakukan. Ini man cp untuk copy file ya, perintah copy file. Nah, jadi silakan jawab nanti pertanyaan ini ya. Sebenarnya cp itu untuk apa? Adalah perintah apa? Nah, silakan dicari. Kemudian ada juga perintah pwd itu untuk apa? Dicari, dijawab pertanyaannya ya, sesuai dengan yang kalian dapatkan di perintah ini. Nah, sekarang kita akan lakukan beberapa perintah create ataupun membuat dan berpindah folder gitu ya. Nah, di step ini kita akan berpindah folder, kemudian membuat folder, kemudian melihat isi folder apa aja. Sekarang kita lihat ya, ada pwd, ada perintah pertama itu. Ini saya clear dulu, terbesar ya, ini viewnya saya perbesar. Nah, pwd ya, ada perintah pwd. Nah, ini sama seperti dia print working directory, singkatan dari itu. Jadi melihat kita sebenarnya sekarang ada di folder mana. Jadi di sini dia memperlihatkan bahwa dia ada di folder home, kemudian masuk ke folder analis karena ada di user, sekarang ada sebagai user analis ya. Gitu. Jadi kemudian what is current directory ya, ini harus dijelaskan nanti. Current directory itu adalah di mana ya, folder apa ya, folder di mana kita sedang berada pada saat kita menggunakan shell ini ya. Kita pada saat membuka shell sekarang kita ada di folder yang mana. Misalnya saya pindah ke folder dokumen, nah, current directory-nya udah beda. Nah ini current directory-nya, jadi folder tempat kita berada pada saat menggunakan shell ataupun terminal. Saya balik lagi cd titik-titik untuk kembali ke folder di atasnya. Nah, kemudian cd home, navigate to home analyst directory if it's not your current directory. Jadi kalau gitu sedang tidak berada di sini, bisa menggunakan juga cd home analyst, tapi nggak ada yang berubah karena kita memang sudah berada di sini. Kemudian lakukan perintah ls min l. Sebenarnya bisa ls saja, tapi kalau ls saja berarti yang ditampilkan hanya teks, hanya nama file ataupun folder. Tapi kalau ls min l, lengkap nih namanya, kemudian jenis filenya apa, permissionnya apa, pemiliknya siapa ya, dan lain sebagainya. Ya, seperti ini ya tampilkan di. Kemudian kita diminta untuk membuat 3 folder ya, sciops folder 1, 2, dan 3. Oke, kita buat mkdir sciops folder 1. Sebenarnya bisa seperti ini, atau kalau mau mudah sciops folder 2 sciops folder 3 sama aja. Kalau mau ngeliat bisa ls min l, sudah ada 3 folder yang sudah dibuat. Tapi cara yang seperti ini pun juga bisa. Kemudian ls min l yang sudah saya lakukan ya, ls min l melihat dia sudah jadi atau enggak foldernya. Kemudian masuk ke folder sciops folder 3. Nah, dia minta
kita masuk ke folder cd SciOps folder 3. Nah, jawabannya udah jelas ya, yang ini tinggal dijawab aja nanti. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga ada di dalam prompt ini ada logo ini. Maksudnya adalah kalau kita masuk ke folder ya SciOps folder 3 ini ada namanya. Tapi ke folder yang tadi kok nggak ada namanya. Ini kan namanya ini nama usernya, ini nama komputernya. Nah, ini apa? Nah, ini sebenarnya adalah home folder. Kalau kita ada di home foldernya tadi adalah ini. Nah, kalau kita ada di folder ini, berarti dia akan nampilkan ini. Misalnya ya, cd home analysis. Nah, dia akan tampilkan tilde itu kalau kita ada di home folder tadi ya. Kemudian, nah kalau yang ini ya, kalau nanti ada ketemu yang ini ya, berarti kita ada di dalam root user. Nah, untuk kalau kita berada di folder ini contohnya ya, silakan dicobain juga nanti sudo cyberops passwordnya. Ya, kalau lagi di dalam folder root, ya root itu maksudnya administrator. Dia akan berikan logo pagar. Ya, exit. Kalau mau keluar dari si root, exit. Saya ulang ya, sudo masukkan password ya. Pada saat kita ketikkan password ini biasanya nggak kelihatan kalau ada kita ngetik password seperti biasa. Jadi tinggal ketikkan saja oh karena dia sudah sudah pernah login di beberapa menit yang lalu, jadi nggak diminta password lagi ya. Tapi kalau kita sudo nah di sini pada saat saya ngetik password di sini tadi kan nggak kelihatan kalau saya ngetik, padahal sebenarnya saya ngetik, jadi harus dituliskan dengan benar. Saya exit saja. Nah, kemudian di sini ya, type command cd tilde ya, bisa juga ya. Kalau kita misalnya saya masuk ke folder CyberOps tadi ya, SciOps 3, tapi kemudian saya cd tilde, dia akan ke home folder ya, itu caranya. Atau sebenarnya cd saja udah sama, tanpa tilde pun juga bisa. Oke, kemudian use mkdir command to create a new folder name inside the CyberOps folder 3. Berarti kita harus masuk ke CyberOps folder 3 dulu yang tadi ya, cd CyberOps folder 3, lalu buat lagi folder mkdir CyberOps folder 4. Kita lihat folder 4, verify lagi apakah ada atau tidak, ls min l untuk verifikasi ya, sudah jadi foldernya ya. Nah, kemudian update this way we have been using full or absolute path. Oh, kalau yang seperti ini ya, kita menggunakan absolute path. Nah, tadi saya menggunakannya mana ya, ls min l. Misalnya saya mau absolute path itu maksudnya adalah kalau kita menggunakan misalnya pindah ke folder lain, tapi kita menggunakan langsung dari rootnya, dari akarnya. Jadi kalau di dalam sebuah Linux atau sistem operasi Linux itu folder pertama kali itu ya ada di root, folder paling atas. Kalau di Windows itu folder paling atasnya pakai cd gitu ya. Nah, kalau di Linux dia pakai cd/. Nah, ini folder paling atas. Sistemnya ada di sini semua. Kita lihat ya, ls min l. Nah, ini sistemnya semua. Ada boot, dev dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masuk ke folder yang analis tadi, ya kita cd, ini ada home ya. Home, kemudian analis.
ini berarti kita menggunakan absolute path. Tapi kalau kita misalnya lagi ada di dalam analis, kita ingin masuk ke folder dokumen, bisa cd, bisa pakai absolute misalnya seperti ini, home, analis, dokumen. Nah, ini pakai absolute. Tapi kalau ini saya hapus saja, karena kita ada di folder ini, kita bisa langsung cd dokumen saja. Nah, ini pakai relative path. Oh maaf, cd-nya kebanyakan. Cd documents. Nah, ini relatif, jadi nggak ada slash di belakangnya. Ya, jadi relatif ini path-nya itu ya dimulai dari dimana kita berada, di current directory kita berada. Nah, kalau ini dia pakai absolute path, ya silakan dicoba juga. Ini juga change your directory to, ini juga udah mkdir. Oh, yang ini dia menggunakannya buat foldernya tadi langsung pakai seperti ini. Kalau saya tadi buat foldernya, saya masuk ke folder CyberOps 3 dulu ya. Kalau saya masuk ke CyberOps 3 dari mana ya, cd nya saya masuk ke dulu ke CyberOps 3, baru saya buat di dalam foldernya. Tapi kalau yang ini dia nggak harus masuk, tapi dia pakai absolute path. Nah, juga bisa nih kalau mau lakukan ya, ls-min la. Ya ini kita tinggal lanjutkan aja karena ini sama aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ada perintah ls-min la. Maksudnya apa? Kita tuliskan mana terakhir, ls min di mana ya? Menyebutnya min la home analis CyberOps 3 ya. Nah, di sini ya, kalau min la itu dia akan menampilkan, kalau min l tadi menampilkan folder yang tidak hidden, tapi kalau yang min la ada folder hidden yang ditampilkan. Jadi ya, kalau ada a option tell ls to show all files including, ini termasuk file yang hidden. Misalnya saya balik ke home, cd dan ls min la. Nah, lebih banyak ya tadi banyak. Kalau saya ls min l, hanya ini aja, padahal sebenarnya ada file lain yang ada di sini. Nah, yang diawali dengan tanda titik itu hidden semua, tidak ditampilkan semuanya ya, dia diawali dengan tanda titik. Oke. Ini juga ya change directory ya, ini kita diminta masuk ke folder CyberOps 3, cd home analis CyberOps 3, kemudian cd titik, cd titik ya. Nah, tapi nggak terjadi apa-apa. Ini apa? Nah, sebenarnya ini hanya ya, cd titik itu hanya pindah ke folder dia sendiri ya, folder itu juga ya. Ini folder titik itu ya folder yang itu juga sebenarnya ya. Itu kemudian nanti ada folder cd titik 2. cd titik 2 ini untuk apa ya? Kalau kita mau pindah ke folder di atasnya, nanti kita pindah ke folder di atasnya. Folder di atas CyberOps folder 3 itu adalah ya home tadi, home analis. Makanya dia ditampilkan itu tilde ya. Nah, ini silakan dijawab. What happened? Apa yang terjadi? What would be current directory if you issue the cd min ya? What would be current directory kalau kita
apa yang terjadi kalau kita ada di folder ini ya. Kalau kita cd ini tinggal dijalankan aja. Nah, kita akan masuk ke folder di atasnya lagi ya. Nah, kalau ada di atasnya lagi ya silakan cd titik-titik lagi, berarti kita ada di folder akarnya, rootnya. Kalau titik-titik lagi nggak ada ya, karena dia udah paling atas, folder yang ada di paling atas ya. Nah, sekarang ada lagi perintah redirect output. Nah, lumayan banyak ya ternyata labnya ya, redirect output. Jadi untuk apa ya, kalau kita ingin membuat kita menjalankan perintah. Nah, ini lumayan powerful command in Linux yang sering disebut redirect. Ini menggunakan tanda lebih besar. This operator allow the output of the command to be redirect to some location. Kita bisa redirect, kita pindahkan, misalnya kita cd home, atau mungkin bukan perintah cd lah, kita pakai echo atau pakai ls, misalnya kita pindahin outputnya itu ke file misalnya, atau ke, nah misalnya ini text file. Nah ini kalau ini dia pakai echo, kita coba clear dulu ya, misalnya ls min l a enggak, saya cd dulu. Jadi saya masuk ke folder command ls min la, tanda lebih besar, saya buat di sini output home.txt. Nggak ada yang ditampilkan ya. Nah, padahal ternyata kalau kita lihat di dalamnya ya, kita lihat misalnya kita buka folder ya, mana ya, kalau untuk buka folder di sini nah ini file management kok yang ini ya? Oh ini aja home. Nah ini ada file yang sudah kita buat dan isinya adalah output dari ls min la tadi. Nah, ini bisa sering digunakan untuk ya kalau ada sebuah perintah kemudian ada outputnya mau dimasukkan ke dalam sebuah file. Nah bisa juga seperti ini ya, pakai echo. Ini sama seperti print kalau di bahasa Python. Ya, apa output yang dihasilkan kalau yang ini ya. Ini bisa juga nih kalau mau mengkonfirmasi kalau filenya sudah dibuat atau tidak seperti tadi ya. Ini juga bisa ls min la, atau jangan la, kita clear dulu ls min la. Ini ada output home.txt. Kalau mau ngecek teksnya di terminal sebenarnya juga bisa pakai nano output home.txt. Nah ini filenya ya, bisa diedit juga sebenarnya, tapi kita keluar aja, nggak usah diedit di sini. Keluarnya Ctrl X ya. Nah, jadi kalau yang ini juga bisa sama, kita pakai contoh yang lain aja ya. Nah ini juga bisa pakai cat ya, cat output home.txt, sama aja, tapi kalau cat dia langsung tampilkan di sini. Kemudian nah ini juga bisa ya, kalau echo this is a different message once again, echo to the terminal by echo. Bisa juga kita misalnya di yang tadi ya, echo ini perintah baru yang pakai itu akan ditampilkan di file tadi, nambah lebih besar output home.txt. Apa yang terjadi? Nah, di sini dia minta kita tampilkan cat output home.txt. Nah, file yang tadi itu ditimpa biasanya kalau kita seperti ini. Nah, ini teksnya yang ini ya. Ini perintah baru yang ditampilkan di file tadi. Ya, yang teks yang tadi mana? Dia akan timpa aja karena kita suruh redirect. Nah, kalau nggak mau ditimpa,
tambahin di belakangnya tanda lebih besarnya ada 2. Nah kalau kita jalankan lagi cat output.txt, nah, ada 2 baris. Jadi ini menambahkan di file yang sama tapi tidak menimpa file yang sebelumnya gitu. Kalau yang ini pasti tertimpa filenya. Ya, silahkan jawab apa yang terjadi. Yang pen ini sudah saya lakukan tadi ya, tinggal tambahkan tanda lebih besarnya ada 2. Nah ini working with hidden file ya. Ada titik, ini semua adalah file yang hidden ya, bisa. Kalau kita pakai ls-l di dalam home ya, tentunya yang ditampilkan tidak ada file headernya. Untuk menampilkan file header pakai ls-la. Ini udah saya lakukan tadi. Sekarang kita langsung masuk ke copy, delete, and moving file. Nah, di sini misalnya, nah di sini ada same text file.txt yang tadi dibuat yang di atas ya. Kalau saya nama filenya output home.txt. Kamu pindahkan ke sciops folder 3. Perintahnya adalah cp, perintah cp bisa ngelihat juga ini min help perintahnya. Kalau mau ngelihat perintah ya, cp, kemudian optionnya apa ya, boleh pakai option atau kalau enggak juga gak apa-apa, cp, atau biasanya yang paling ini optionnya ya, optionnya dia mau di copy seperti apa. Ada perintahnya itu kadang cp force saja langsung, kalau ada filenya sudah ada di situ dia akan langsung timpa, atau mau pakai yang i, tambahin i, mana ya, i atau apa, bentar, ini interaktif ya, dia akan nanyain dulu kalau ada file dengan nama yang sama, dia akan tanyain dulu, kalau enggak dia kalau kita pencet yes nanti akan ditimpa. Misalnya ya, cp output home ke misalnya folder, kalau di sini dia pakai apa, langsung sciops ya, 2 folder itu, ini langsung. Kalau yang seperti ini dia akan langsung pindahin. Nah, ini kalau saya lakukan lagi bisa tetap, walaupun sebenarnya di dalam ls sciops itu sudah ada file itu ya. Sebentar, oh iya 2, nah udah ada filenya. Tapi kalau kita tambahin belakangnya tuh option min i, nah dia nanyain dulu mau ditimpa atau enggak filenya, karena dia nama filenya sama ya kan. Kalau kita enter dia akan batalkan. Saya enter y, dia akan timpa gitu ya, use ls. Nah ini untuk memastikan bahwa filenya udah masuk atau enggak, tadi saya sudah lakukan. Tapi di home tetap ada ya, karena kita hanya mengcopy saja ya. Nah tadi ada cd titik tadi ya, cd titik ini buat apa sih, atau mungkin tanda titik ini buat apa sih gunanya? Nah, bisa digunakan misalnya kita cp min i misalnya output home.txt. Nah, kita ingin copy filenya di sini juga misalnya, atau mungkin kita ada di folder, kita masuk ke cd sciops folder 1, kita lagi di folder ini, kemudian kita ingin copy file folder yang ada di luar, misalnya di output home tadi kan ada di atas sciops folder 1, jadi kita cp min i misalnya, yang di copy itu ada di atas folder ini ya, berarti titik-titik dulu slash output home.txt, kita copy kemana ya, copy ke foldernya sendiri, titik aja. Jadi ls udah ada ya, gunanya titik tadi untuk ini ya, contohnya seperti ini. Bisa juga kalau mau delete file, misalnya kita delete, kita ke folder ini ya, cd, saya mau delete rm output home.txt, kita lihat sudah tidak ada lagi.
filenya ya. Nah, tapi rm ini harus hati-hati karena ada perintah rm-r yang bisa menghapus sekaligus sama folder rekursif ya. Jadi kalau kita menghapus sama folder-foldernya itu ya terhapus semuanya. Jadi kalau kita rm apa nih, kita rm saya ops tadi yang saya masukkan itu yang satu ya, saya ops folder 1 nggak bisa ya karena di dalamnya dia directory. Jadi kalau kita rm -r, nah dia bisa, nggak ada lagi walaupun ada file di dalamnya. Dia akan menghapus semua file dan folder yang ada di dalamnya secara rekursif ya. Kemudian juga bisa melakukan moving file ini ada dua ya, kita bisa dengan perintah moving file ini sekaligus rename ya. Kita bisa moving ini apa ya, dia minta moving ya mv cyberops 2 output home.txt ke home. Jadi tinggal titik aja karena kita ada di home sekarang. Kita lihat ls filenya udah di sini. Tapi mv ini juga bisa kita gunakan untuk rename ya, output home.txt ya, kita ganti namanya output saja. Kita lihat, nah namanya berubah. Jadi dengan perintah mv kita bisa merename file juga atau rename folder pun juga bisa. Oke. Nah, ini udah. Jadi silakan dituliskan juga reflection ataupun apa kesimpulan dari lab ini ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini terkait lab getting familiar with Linux Shell.